Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayoul ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pembahasan baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata Imam Asy-Syaukani, yang ke berapa? Satu, khamar, minuman keras, bangkai, babi, patung, anjing, kucing. Nah sekarang ketujuh, barang yang dilarang diperjualbelikan, adam, darah termasuk barang atau materi yang dilarang diperjualbelikan. Apa dalilnya? Imam Syafi'i menyebutkan dalilnya, wa amma damu fali hadithi Abi Juhayfah fi sahihain. Adapun darah ini masih dilarang diperjualbelikan berdasarkan hadis Abu Juhayfah dalam Sahih Bukhari Muslim. Yang benar sebenarnya Bukhari saja, Muslim enggak. Abu Juhayfah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama thamanad dam. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan hasil penjualan darah. Nah ini menunjukkan darah tidak boleh diperjualbelikan. Ya, jelas Bapak ya, larang diperjualbelikan. Ini berdasarkan hadis Nabi ini. Ustaz, bagaimana misalnya dia ada seorang pasien, dia kurang darah, sudah darah O, nggak ada darah, dia makan darahnya, kasihnya uang. Oh boleh kalau jangan nggak usah terima. Ya misalnya dikasihnya sudah sama jual beli. Iya, sama. Dia ngasih sudah dapat. Nggak usah diperjualbelikan. Kalau mau kasih, kalau nggak ya udah. Kalau memang dia nggak usah yang lain. Terus bagaimana? Ya. Tadi ada di masalah anjing buruan itu gimana maksudnya? Anjing untuk ini berburu ini hewan, istilahnya apa? Misalkan untuk ini kan kalau para di Arab, mungkin di Indonesia belum gitu, ada sebagian untuk memburu hewan buruan menggunakan anjing. Jadi anjing nanti gigit, nah setelah digigit baru tangkap, baru disembelih gitu loh. Kadang anjing burunya babi. Itu lain lagi masalahnya. Kalau itu nggak boleh berarti. Iya, kalau untuk babi jangan. Nah kalau kita simak lah, itu masalah anjing buruan itu dijual beli, nggak apa-apa. Ibarat boleh menerima hasil jual beli anjing buruan gitu lah. Nggak sama. Pokoknya itu pun nggak ini. Menurut pendapat yang kuat nggak. Artinya boleh memelihara anjing buruan, adapun diperjualbelikan nggak. Menurut pendapat yang kuat nggak boleh. Umum pokoknya. Yang Nabi SAW melarang hasil penjualan anjing ini berlaku umum. Adapun masalah pengecualian itu masalah memelihara, bukan masalah jual beli. Bisa bedakan Bapak ya? Karena yang dilarang kan, yang di sini kan disebutkan Nabi mengatakan melarang dari jual uang hasil penjualan anjing. Ini umum, baik itu untuk pelihara maupun untuk buruan ya. Nah, adapun yang dikecualikan katanya anjing buruan, anjing penjaga ini dikecualikan. Ini masalahnya kalau terkait dengan memelihara. Ya, kalau memelihara baru, kalau untuk buruan diperbolehkan. Berarti Ustaz untuk menjaga rumah boleh ya? Iya, kalau memang ada hajat boleh. Siap-siap hilang 2 kerat. Ya masih ini kalau memang dibutuhkan. Kalau sesuatu yang nggak dibutuhkan sekedar was-was saja, nanti saya akan datang pencuri gini. Nah, itu kan ada sebagian orang was-was saja, merasa khawatir. Artinya kalau ada hajat, apa? Iya, kan lebih baik kalau lebih istilah aman, menjaga diri dari syubhat, ya itu aja, security aja. Kalau misalnya anjing buruan seperti di Pariaman itu kan banyak babi dia. Iya. Dia pelihara anjing. Nah itu nggak boleh. Kalau tujuannya untuk memburu babi ya enggak lah. Oh maksudnya untuk itu ya mungkin nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Maksudnya untuk musir babi. Oh iya nggak masalah. Dirusak tanaman-tanaman semua. Iya, kalau memang ada hajat segitu boleh. Ada itu boleh. Tapi kalau sekedar hobi tak?
Itu yang nggak boleh. Itu yang. Iya nggak boleh. Sampai kita anjingnya kan fobia hari Minggu dia katanya ganti olahraga. Ya itu nggak boleh itu. Itu yang bisa berkurang pahalanya 2 bukit Uhud setiap hari. Setiap hari ya. Jadi kalau habis pahalanya Ustaz. Itulah jadi minus. Rugi makanya. Kadang iya rugi kita itu kalau yang melihara gitu. Kalau amal kita banyak masih enak kan, dikurangi 2 bukit enak. Tapi kalau amal kita kecil, dikurangi 2 bukit pahala, rugi kita ya. Itu Ustaz, berkurangnya itu enggak kelipatan dia. Misalnya 1 ekor anjing kita pelihara 2 bukit. Jadi kalau 2 anjing 4 gitu enggak gitu. Pokoknya pukul rata seberapa pun banyak. Manik tanah kalban, manik tanah kalban, siapa yang melihara anjing apapun. Wallahu alam bisa jadi. Kalau misalkan 2 ekor berarti 2 itu. Iya, betul. Ya itu apa ya. Lalu berikutnya kita lanjut. Jadi itu yang tadi yang ke-7 ya, itu dilarang memperjualbelikan darah ya. Adapun kalau misalkan seorang mau memberi atau donor darah boleh saja, tapi jangan istilahnya diberikan uang atau apapun ya. Misalnya Kalau donor darah itu Ustaz, kita di rumah sakit ini dikasih kasih makan vitamin gimana tuh Ustaz? Ya kalau masih sekedar untuk supaya ini nggak mungkin nggak mengalami gangguan kesehatan, nggak masalah. isu rumah sakit kasih duit juga Ustaz. Kasih duit juga. Nah itu yang kasih duit itu yang masalah. Itu kan berarti kayak jual beli kan. Tapi kalau sekedar dikasih ini mungkin vitamin biar kita nggak drop ya, nggak masalah. Jenis hadiah lah Ustaz. Apa? Hadiah. Pokoknya kita kalau memang arah-arahnya menuju kayak seakan imbalan atas ini pemberian darah, itu namanya jual beli, nggak boleh. Tapi sekedar mungkin orang ini supaya nggak ini, misalnya nggak kolab atau nggak pingsan, itu nggak masalah. Ya nggak masalah. Mohon terima kasih. Ya, intinya pokoknya kalau misalkan ada imbalan tertentu seperti jual beli entah berupa uang atau berupa mungkin barang berharga, itu jangan. Tapi rumah sakit itu jualnya enggak? Itulah yang masalah, yang jadi masalah. Itu kan. Jadi yang membeli pun kena juga ya Ustaz. Iya, kecuali Bapak kalau memang seorang mau cari darah kalau tidak dapat, mau tidak mau harus beli lain lagi. Ya, itu darurat. Darurat. Kan dalam kaidah fikih ad-darurah tubihul mahdzurah. Keadaan darurat membolehkan perkara yang terlarang. Apapun Bapak yang terlarang nih, yang diharamkan oleh Islam, kalau dalam keadaan darurat boleh kita melakukannya dalam rangka menyelamatkan nyawa, harta dan semacamnya. Saya pernah baca majalah. Itu darahnya enggak dijual. Pengelolaannya yang mahal. Ini mahal. Terus? Pengelola darah itu Ya kayak simpanannya itu. pengawet dan darah Karena berfoto Hmm. dana, Itu dana. ya, penyimpanan segala macam penjagaan, alatnya itu pun mahal, jadi mungkin itu menjadi dasarnya. Oh gitu. Iya. darah itu tidak rusak. Iya. Itu berarti pemerintah, urusan pemerintah ya. Masalah. Pemerintah lah yang itu ya. Jadi kalau yang masalah swasta lagi juga. Swasta. Kayak itu masalahnya. Jadi mereka dapat untung dengan ketika ngasih darah itu ya. Iya, biasanya kayak gitu. Ya ini aja biaya istilahnya penyimpanan, bukan biaya karena darahnya. Sama seperti ini Bapak. Kalau bagi yang berpendapat nih misalkan maaf kotoran sapi najis, misalkan bagi yang berpendapat kotoran sapi najis, kan berarti kan kalau najis nggak boleh diperjualbelikan kan? Ya. Nah pertanyaannya kalau seorang misalkan mau beli itu, maksudnya dia butuh kotoran sapi, sedangkan dia berpendapat najis, Biar. maka gimana? Apakah beli? Oh beli jangan, nggak boleh jual beli najis kan? Maka bagaimana solusinya? Kasih uang bukan karena beli itunya, tapi upah mengumpulkan. Nah itu aja. Pengangkutnya itu, jasa yang Upah menyimpan itu, misalkan menyimpan itu buat saya disimpan. Nah itu mungkin kalau darah pun begitu. Kalau misalkan ngasih uang dalam artian sebagai upah ini menyimpan, insya Allah nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau niatnya sebagai timbal balik ini karena sudah ngasih darah. Nah, itu jual beli darah namanya. Jelas Bapak ya? Ini patokan harganya Ustaz. Apa? Patokan harga. Itu ini jelas. Kalau masalah tadi saya simak ya, kalau masalah najis itu kan biasa. Berarti kita disebutkan akadnya saya ini beli najis, bukan beli. Ya nggak apa-apa sebutkan. kembali najis ya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan orang yang beli ini berpendapat itu najis, yang ini pun yang jual pun tahu itu najis, harus jelaskan kamu tahu ini najis, ya tahu najis. Boleh nggak jual beli najis? Oh, boleh. Ya udah saya kasih uangin kamu sekedar upah ini aja, upah jasa mengumpulkan itu aja, bukan membeli itunya ya, asal gitu. Jadi apa perlu disebutkan akad
Iya, nggak masalah, ilmu ya. Ini kalau dia berpendapat najis, kalau dia berpendapat suci, ya lain lagi masalahnya. Nanti dia udah tahu, udah belajar Durul Bahyi, bagi saya enggak najis, suci lah, udah selesai masalahnya. Yang beli dan yang dibeli berpendapat itu suci, selesai masalahnya. Nah, kan bapak apa nih? Suci apa najis? Hah? Kan dari rumput ya. Itulah beda pendapat. Ya itulah beda pendapat ya di antara ulama. Beda pendapat di antara ulama. Kalau Syafi'iyah, ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, mereka berpendapat itu najis. Hewan yang bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan, kotorannya najis. Nah itu. Maka kalau berdasarkan pendapat Syafi'iyah, pendapat ulama mazhab Syafi'i, berarti tidak boleh memperjualbelikan Najis. kotoran sapi. Ya. Tapi kalau menurut ulama lainnya boleh. Kita mau pakai pendapat ulama mazhab Hambali. Hewan yang bisa dimakan kotorannya tidak najis. Berarti kotoran sapi tidak najis. Iya. Jadi kalau kita wudhu kesenggol kotoran sapi itu nggak batal wudhu kita. Menurut pendapat siapa? Ikut pendapat siapa dulu? Kalau kesenggol, kalau masih gini, kita mau udah wudhu kena najis, nggak batal wudhu kita. Iya. Cuman sholatnya bersihkan dulu. Nah gitu. Nggak perlu ngulangi wudhu lagi. Iya. Nggak ada pendapat ulama yang menyatakan kalau kamu nyentuh najis kamu ngulangi wudhu lagi, nggak ada satu menurut ulama gitu. Yang ada kalau kamu sholat, nah bersihkan dulu najisnya. Itu. Dan ini juga, Bapak ini ada beda pendapat juga ya. Najis, artinya ini pernah kita bahas ya. Iya. Mayoritas ulama berpendapat suci dari najis termasuk syarat sah sholat. Artinya kalau ada orang yang sholat dalam keadaan tahu ada najis di badannya, sholatnya tidak sah. Ya ini pendapat jamahir artinya jumhur dan jumhur. Artinya banyak sekali ulama ya. Sampai seakan-akan ini seperti ijma, sepakat. Tapi yang benar tidak ijma, bukan kesepakatan para ulama, karena Imam Asy-Syaukani berpendapat itu bukan syarat sah sholat. Kalau masalah wajib ya, seorang ketika sholat wajib membersihkan dari najis, tapi itu bukan syarat sah sholat. Karena tidak ada satupun ayat dan hadits yang menyuruh menyatakan bahwa bersih dari najis syarat sah sholat. Yang ada di luar sholat. Wa thiyabaka fatahhir, ya kan? Dalam ayat Al-Qur'an kan, bajumu bersihkanlah. Ini baju umum kan? Di luar sholat maupun dalam sholat umum, ya. Nggak ada keterangan di dalam sholat. Ya makanya ulama beda pendapat. Kalau mayoritas ulama berpendapat itu syarat sah sholat. Nah tapi Imam Asy-Syaukani dan Al-Alama Siddiq Hasan Khan berpendapat itu bukan syarat sah sholat, tapi wajib dibersihkan. Artinya kalau ada orang yang sholat dalam keadaan ada najis di badannya, sholatnya sah tapi dia dosa. Tapi kalau pakai pendapat mayoritas ulama, kalau dia tahu dia sholat dalam keadaan tahu ada najis, dia tetap sholat, dia dosa plus sholatnya tidak sah. Saya dibedakan Bapak ya masalahnya. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal pembahasan ini. Kitab Durul Bahyi ini. Jelas Bapak? Yang masalah darah udah jelas ya. Darah jadi jangan diperjualbelikan ya, kecuali kalau misalnya seorang mau beli mau mendapatkan darah lalu tidak dapat dan hanya didapatkan dengan membeli, maka dalam hal ini darurat. Sedangkan darurat membolehkan perkara yang terlarang. Lalu berikutnya Bapak, pembahasan berikutnya disebutkan Imam Asy-Syaukani wa amma asbullah. Jadi yang diharamkan yang 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wa asbul fahl, sperma pejantan. Ya. Maksudnya apa? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa amma asbul fahl wa huwa ma'ul fahl yukrihi sahibu liyanzabihi, yaitu sperma dari binatang jantan yang istilahnya gini, seorang punya hewan jantan, disewakan nih, bayar segini supaya dikawini sama yang jantan betina, yang jantan dikawini sama betina. Ini namanya jual beli sperma pejantan. Nah yang seperti ini termasuk terlarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an thamani asbil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan sperma pejantan. Binatang jantan disewakan lalu dia dapat uang dari hasil sewa itu. Ada kan Bapak kayak gitu kan? Ada ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Masuk bayi tabung itu Ustaz. Bayi tabung ya. Misalnya kita
Lah. Ya Pak. Hmm? Orang itu punya sapi betina. Jadi bilang pinjam sapimu dulu, Bang. Gak masalah, kalau pinjam gak masalah. Bagi dua itu nyata. Tunggu dulu, Tat. Masih ada Kayak kayaknya. gini. Boleh kamu pinjam, tapi kamu kasih telur untuk makan dia. Nah, minta telur sebelum biji dan kasih sama apa itu? Sapi itu. Sapi apa Tak boleh. Oh, jadi dia pinjam, setelah itu Kita minta. mensyaratkan. Iya, betul. Ya untuk Khawatirnya nih ini ada unsur. dan Hah? supaya spermanya banyak. Apa namanya itu? Kalau maksudnya gini supaya dia itu dikasih telur supaya lancar, ya nggak masalah. Iya iya, Iya, saya iya. paham Pak. Iya iya. Ya untuk sapi makan sapi. Oh iya nggak masalah kayak gitu. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Suplemen. Artinya bukan untuk si itunya kan, si pemiliknya kan? Iya. Ya itu nggak masalah. Mau ngasih apa nggak masalah. Ya dipinjamkan nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau disewakan nih, sewa sekali ini bayar misalkan 100.000. Nah ini nggak boleh Bapak. Diharamkan seperti ini. Kenapa? Karena ada unsur Penipuan. spekulasi. Karena bisa jadi dia nyewa udah sejamnya misalkan 50.000, ternyata nggak menghasilkan, ya kan? Ya kan? Udah saya udah bayar 50.000, nggak dapat apa-apa, nggak hamil ternyata, nah, kan? Nah itu diantara apa hikmahnya disebutkan para ulama kenapa yang demikian diharamkan, ya? Ya? Tapi pernah saya di Pariaman, spermanya itu datang dari pemerintah, kan? Dari menteri apa itu? Peternakan. Jadi saya panggil itu menteri itu, datang dia. Oh ini konsumsi ini Pak, ya. Cobalah. Disuntik. Kalau dia apa yang ini, sudah apa ini dia sudah mau ini. Jadi saya bayar kan. Minta apa itu? Ya itu, ya, jangan. Sekarang banyak Jadi itu dia kan. minta kan. Minta. Oh. Iya Ya, enggak itu kan bukan hajat kan, bukan kebutuhan kan? Artinya nggak begitu mendesak kan? Artinya kalaupun tidak itu, kan orang nggak bakal kesulitan ekonomi kan? Artinya nggak sampai akan kelaparan kan? Nah itu nggak perlu. Bapak jadi gini Bapak, perkara yang dilarang, perkara yang mengantarkan, jadi gini kaidahnya, perbuatan haram yang apa istilahnya suatu perbuatan, suatu barang, suatu transaksi kalau mengantarkan pada yang haram, ini kan haram ya. Tapi haramnya karena wasilah menuju yang haram. Nah, kalau yang haram karena mengantarkan pada yang haram, kalau memang dibutuhkan boleh dilakukan. Ya contohnya, ya tadi itu misalkan atau jangan itulah. Contohnya gini, ikhtilat campur baur perempuan, ya kan? Atau gini, kholwat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Ini kan dilarang kan? Ya kan? Ya, tapi ini dilarang karena apa? Bisa mengantarkan ke zina. Nah, ini diharamkan karena bisa mengantarkan atau wasilah menuju yang haram kan? Haram yang lebih besar kan? Nah, perkara yang diharamkan karena bisa mengantarkan pada yang haram, ini kalau memang dibutuhkan boleh dilakukan. Kalau ada hajat atau darurat, boleh dilakukan. Darurat artinya Bapak, kalau ditinggalkan bisa mati. Misalkan ada orang perempuan nih, contohnya aja, dia dalam keadaan sakit mau mati. Kalau enggak berduaan, kalau enggak dipegang bisa meninggal kan? Maka kalau ada hajat dibawa, boleh nggak? Boleh. Atau tidak mati tapi akan mengalami kesulitan yang berat. Ini namanya hajat. Kalau darurat, kalau tinggalkan bisa mati. Kalau hajat nggak mati tapi kesulitannya luar biasa. Contohnya, misalkan ada seorang perempuan Kesurupan. nah, perempuan bakal mati, enggak. Kesurupan. Iya, ya gitulah. Anggap gini, misalkan di sini ada perempuan, anggaplah misalkan dari Padang dia ketinggalan kapal Gambolo, dia ketinggalan di Melepet, dia nggak punya siapa-siapa, maka datanglah seorang pria. Kenapa? Ya kan ini kan sebenarnya kan nggak boleh berduaan, tapi karena kalau dia tinggalkan, dia istilahnya akan mengalami kesulitan luar biasa walaupun nggak mati kan, maka dalam hal ini berduaan boleh dalam rangka memenuhi kebutuhan dia. Kalau udah dibutuhkan, ya udah diantar kemana misalkan, maka nggak masalah. Artinya sesuatu yang dibutuhkan secukupnya, jangan sampai dibutuhkan terus berduaan sama dia, gimana? Ya nggak secukupnya, misalkan berduaan untuk ngantar ke sana, selesai itu udah selesai. Utang lu kayak apa?
Nah itu Bapak. Jadi perkara yang diharamkan karena bisa mengantarkan pada perkara yang haram. Nah ini kalau memang ada hajat atau darurat boleh dilakukan. Ya, jadi kayak misalkan tadi jual beli sperma ya. Kira-kira kalau tidak beli itu bakal mati nggak pemilik pemilik sapi? Nggak kan? Dan nggak akan kesulitan luar biasa kan? Maka nggak perlu jual beli itu, nggak boleh. Kecuali kalau gini, saya gimana? Kayaknya nggak mungkin. Misalkan saya kalau nggak beli sperma ini, hewan ini akan mati. Nanti saya nggak punya makanan lagi. Nah itu baru, itu ada hajat, baru boleh beli. Jadi perkara yang membolehkan melakukan perbuatan haram, penyebab kita boleh melakukan perbuatan haram karena darurat atau hajat. Hajat artinya kebutuhan yang besar. Kalau darurat, kalau tinggalkan mati. Kalau hajat nggak mati, tapi kesulitan luar biasa. Ya contohnya lagi Bapak nih, ikhtilat, campur baur nih. Terserang ini kan termasuk yang terjadi di mana-mana di kaum muslimin kan, terutama di negeri Indonesia. Contoh yang begini Bapak. Ikhtilat itu kan haram, ya kan? Ya. Yang jadi masalah pertama ikhtilat haram. Nah tapi kalau darurat diperbolehkan. Kasusnya apa? Misalnya tadi di sini ada laki-laki perempuan, lalu ada yang kecelakaan. Kalau nggak ditolong akan, maka bercampur baur. Nah ini boleh. Atau ada hajat. Hajat seperti apa? Misalkan saya pribadi terjadi, saya mau pergi kuliah, naik angkot. Apa angkot bisa dipisah? Perempuan sebelah sana, laki-laki sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Mau nggak mau, saya duduk samping perempuan ini, bukan perempuan. Kalau saya nggak mau naik angkot, bisa aja pakai taksi, tapi tekor. Ya, apalagi mahasiswa kan duit pas-pasan. Kalau saya setiap hari bayar pakai taksi, habis duit saya. Mau nggak mau naik angkot, tapi naik angkot tidak. Maka dalam hal ini bukan darurat, karena kalaupun saya nggak naik angkot nggak mati kan? Saya diperbolehkan karena ada hajat. Darurat sama hajat beda Bapak ya. Kalau darurat tinggalkan mati, kalau hajat nggak mati, tapi akan kesulitan luar biasa. Seandainya saya nggak naik angkot, wah luar biasa saya sulit. Naik taksi habis duit saya. Mau jalan jauh, ya. Ya itulah. Ya dan yang namanya hajat itu kan secukupnya. Jadi yang sampai ada hajat sambil dinikmati, enggak. Tetap dalam hati bergejolak. Enak kayak gini. Jelas Bapak ya? Ya. Ini saya sedang duduk di depan rumah kan. Datang anjing. Anjing itu kali-kali dia apa mana itu kan? Kemudian dia kelai-kelai dia. Ini saya ambil batu, saya lempar dia kan, kena aja. Ngusir, maksudnya untuk ngusir. Apakah saya berdosa itu kan? Ya kalau nggak apa-apa ngusir mungkin tanpa menyakiti, Hah? Kena dia. Ya artinya gini kalau bisa, iya artinya gini kalau bisa. Iya. Ya artinya ngusirnya gini, nggak apa-apa ngusir anjing nggak apa-apa, tapi dari yang rendah dulu, yang tidak menyakiti. Misal, kalau misalkan sudah diusir nggak mau, ya baru pakai batu. Iya. Apa yang harus kita perbuat? Apa tuh? Kalau misalnya kejadian itu apa yang harus kita perbuat gitu? Misalnya ada Anjing mengganggu. bukan mengganggu, yang lagi berhubungan itu di depan. Kawin ya? Biarkan aja lah. Emang mengganggu kita gitu. Nggak mengganggu kita kan? Nggak mengganggu pemandangan. Ya, kalau mengganggu pandanganmu tinggal usir aja. Jangan sini, cari tempat lain lah. Sembunyi gitu. Ini lagi enak katanya. Udah kelai-kelai. Biarkan aja, Kak. Iyalah, itu kan bukan perkara. Kalau bagi anjing kan pergaulan bebas kan nggak masalah. Yang nggak boleh kan bagi manusia. Kalau anjing sih emang pergaulan bebas, emang ganti-ganti pasangan juga mereka boleh. Tapi masalahnya anak-anak, Ustaz. Kenapa? Anak-anak dia bertanya, ngapain itu anjing? Oh ya, makanya gini aja, diusir aja dengan cara yang baik. Jadi jangan langsung sakit, jangan. Ya, apalagi itu kan tempat umum kan maksudnya kan? Iya. Nah, iya. Kan pernah kita bahas dalam arba'un hadisan apa yang itu? Itu yang apa dalam waktu itu pembahasan masalah bersikap baik kepada hewan. Kan ada seorang ulama berjalan di jalan umum. Tiba-tiba ada anjing depannya. Muridnya langsung maka kata para ulama, kenapa kamu ini larang? Ini kan haknya dia, ini jalan umum bukan jalan kita. Biarkan dia jalan, kita pun jalan. Kecuali kalau anjing ganggu, lain lagi. Artinya Bapak misalkan kasir sini, ini kan jalan umum kan?
Saya jalan dari sana, lalu ada anjing lewat sini, nggak boleh saya ngusir dia. Biarkan dia jalan, saya jalan. Kecuali kalau anjingnya menggonggong ingin gigit saya, baru diusir atau disakiti, baru dia dipukul misalkan. Tapi kalau dia jalan, saya jalan nggak diganggu, nggak boleh kita ganggu dia, karena dia juga punya hak. Karena anjingnya punya hak loh Pak, nggak boleh dibunuh. Seandainya Nabi, kata Nabi, seandainya saya boleh membunuh satu umat, tentu akan aku bunuh anjing. Tapi nggak boleh, kecuali anjing yang berwarna apa? Hitam, karena itu syaitan. Tidak ada hadisnya. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ya, tapi kalau selain warna itu jangan, ya. Kecuali kalau mengganggu. Segala sesuatu yang mengganggu boleh disingkirkan. Jangankan anjing, manusia sekalipun kalau mengganggu boleh disingkirkan Bapak ya. Tapi dengan cara yang rendah dulu, rendah sampai yang kelas Bapak ya. 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 Tapi kalau anjing yang tidur Tanya lah. di tengah jalan itu kan apa ya? Melintangkan diri dia Iya. di tengah jalan itu. Hah? Seperti jalannya. Ya kalau itu udah mengganggu jalan, dia kan tidur bukan jalan. Nah, itu diusir aja. Orang ini digiling ya Ustaz. Udah kena udah aja. Orang ini digiling ya Ustaz. Ya salah anjingnya berarti. Ya harusnya jangan tidur tengah jalan. Iya, itu banyak Ustaz kejadian di Jember. Nggak taunya rambu-rambu lalu Itulah. Kayak Ya. Kalau seandainya sapinya itu betina semua, kan otomatis kan nggak ada pejantannya. Apa boleh itu termasuk suntik. Kalau ada hajat, artinya gini, saya kalau misalkan nggak ada benar sama sekali nggak ada pejantan yang menghamili dia, wah saya habis nih, sedangkan saya butuh ini. Nah itu kalau ada hajat boleh. Pokoknya perkara haram yang wasilah menuju yang haram, kalau memang dibutuhkan atau darurat boleh dilakukan. Ya Bapak ya. Apa? Habis ya Ustaz. Ya. Habis. Habis ya? Oh ya udah Bapak ya. Coba lihat. Cukup dulu. Kalau pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan Kitabul Bai'. Ini baru awal-awal nih, kita belum pertengahan ya. Itu Ya. jual beli sperma itu. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 1 menit lagi ya. Iya kan? Iya.